Perkenalkan, nama aku Aris Sentani Putri dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 28. Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang uji praktikum kimia, yaitu titrasi asam dan basa. Sebelum ke praktikumnya, aku mau nanya nih ke kalian, apa sih itu titrasi? Yap, bener banget, titrasi adalah suatu cara untuk mengetahui konsentrasi sebuah cairan, di mana cairan yang dimaksud adalah cairan asam dan cairan basa. Tujuan dari titrasi itu sendiri adalah untuk menentukan konsentrasi dari cairan asam dan basa. Nah, sebelum kalian melakukan uji praktikumnya, alangkah baiknya kalian mengenal dulu alat dan bahan untuk melakukan uji praktikumnya. Di sini aku sudah mempunyai beberapa gambar alat yang nantinya kita akan gunakan untuk praktikum titrasi asam dan basa. Nah, kita mulai dari alat yang pertama, yaitu ini. Yang aku tunjuk ini dinamakan dengan statif. Statif itu merupakan alat yang kita gunakan untuk menjepit si buret. Nah, pipa kecil ini, pipa yang kecil dijepit oleh statif ini kita namakan dengan buret. Menuju ke alat berikutnya, tabung ini, tabung yang berbentuk labu, kita sebut sebagai labu Erlenmeyer, di mana nantinya tabung ini akan berfungsi untuk menjadi tempat titrasi. Lanjut ke alat yang ketiga, ini adalah gelas ukur kimia, dan yang terakhir ini adalah corong. Nah, selain alat-alat tadi yang kita perlukan untuk praktikum titrasi, juga ada beberapa bahan. Bahan diantaranya yaitu larutan standar NaOH, lalu larutan HCl, Aquades, dan yang terakhir adalah indikator PP. Indikator PP ini adalah cairan untuk penetralisasi saat berlangsungnya titrasi. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum titrasi, saat ini juga aku akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya melakukan uji praktikum titrasi. Simak videonya. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kalian ketahui ketika kalian melakukan uji titrasi asam dan basa. Nah, langkah yang pertama adalah ambil larutan NaOH, kemudian masukkan larutan tersebut ke dalam buret. Larutan dimasukkan perlahan sampai larutan menyentuh ke angka 0. Kemudian setelah itu, ambil sampel HClX molar, kemudian masukkan sampel tersebut ke dalam labu Erlenmeyer. Nah, di sini yang berperan sebagai titran adalah larutan NaOH, dan yang berperan sebagai titratnya adalah larutan HCl. Kemudian, untuk memperjelas sampel apakah dia terjadi penetralan atau tidak, pada larutan yang berada di labu Erlenmeyer kita tambahkan Aquades. Tenang saja, penambahan Aquades tidak akan berpengaruh karena Aquades tersebut tidak akan bereaksi. Selanjutnya, pada labu Erlenmeyer kita akan menambahkan indikator PP. Fungsi ditambahkannya indikator PP ini untuk melihat apakah larutan tersebut sudah terjadi penetralan atau belum. Sebelum kita menguji larutan tersebut, labu Erlenmeyer ini kita pindahkan ke bawah buret. Labu Erlenmeyer yang berisi larutan HClX molar kita pindahkan ke dalam bawah buret, kemudian keran buret ini kita putar sedikit dan biarkan larutan yang ada pada buret menetes sedikit demi sedikit. Nah, sebelum kita meneteskan larutan ini, alangkah baiknya kita meletakkan kertas putih di bawah labu Erlenmeyer untuk melihat dan lebih memperjelas terjadinya titik ekuivalen pada saat melakukan percobaan tersebut. Setelah cairan yang ada pada labu Erlenmeyer ditetesi oleh cairan yang ada di buret dan menemukan titik ekuivalen, tutup keran dari buret dan lihat berapakah yang diperlukan
untuk mencapai ekuivalen atau titik akhir literasi. Kemudian, bagaimana cara kita mengetahui terjadinya ekuivalen tersebut? Ketika larutan HCl(X) molar ini sudah mulai berubah warnanya menjadi merah muda atau warna merah. Nah, ketika larutan yang ada pada labu Erlenmeyer ini sudah berubah warnanya menjadi merah muda, maka itulah yang dinamakan titik ekuivalen atau akhir filtrasi. Nah, ketika NaOH-nya sudah diketahui, langkah berikutnya kita harus membuat tabel percobaan. Tabel percobaannya sebagai berikut. Nah, ini dia tabel percobaan setelah dilakukan percobaan sebanyak 3 kali. Nah, di sini disuruh menghitung molaritas HCl yang digunakan. Pada percobaan pertama, pada titrasi yang pertama, jumlah volume HCl yang digunakan adalah 15 dan molaritas HCl yang digunakan adalah. Nah, cara mengetahui molaritas HCl yang digunakan pada saat dilakukan titrasi yaitu dengan menggunakan rumus. Rumusnya MA dikali FA dikali A sama dengan MB dikali FB dikali B. Ini rumus yang akan kita gunakan untuk mencari molaritas HCl. Nah, MA adalah mol asam. FA adalah volume asam. Sedangkan A adalah H+. MB adalah mol basa. FB adalah volume basa. Dan B adalah OH. Nah, gimana cara menentukan molaritasnya? Nah, caranya dengan mencari diketahuinya dulu. Nah, diketahui di sini adalah A sama dengan 1. FB di sini adalah volume basa. Volume basa sama dengan 1 juga. Terus diketahui MB, mol basa. MB sama dengan 0,1 molar. Lanjut yang diketahui juga adalah volume asam. Fa sama dengan percobaan pertama adalah 15. Kemudian Fa sudah, FB di sini kita sekarangan dulu, yaitu 7 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 3 hasilnya 8 mili. Kemudian B-nya di sini adalah 1. Diketahuinya sudah kita ketahui, langsung kita masukkan rumusnya. MA dikali MA dikali A sama dengan MB dikali MB dikali B. Masukkan ke dalam rumus. FA kita cari 15 dikali 1 sama dengan 0,1 MB dikali 8 dikali B sama dengan 1. Kita selesaikan dulu yang di bagian sebelah kiri. MA dikali 15 kali 1 sama dengan 15 dengan 0,1 dikali 8 dikali 1 sama dengan 0,8. MA
molar. Nah, dari hasil percobaan 1, 2, dan 3 kita menemukan hasil molaritas HCl yaitu 0,53 molar. Sekian dulu pembahasan video titrasi asam basa dari aku. Akhir kata aku ucapkan terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.